Saudara-saudara, selamat datang di channel saya, MS Blessing. Di channel ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk kita berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman kekristenan kita, di mana biasanya kita tidak memperoleh kesempatan untuk kita belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman kekristenan secara detail, sebab memang gereja tidak memungkinkan untuk membicarakan hal itu. Setiap minggu kita ada di gereja, kita mendengarkan khotbah-khotbah yang diperlukan untuk membangun iman kerohanian, memberi makan jemaat untuk kebutuhan-kebutuhan sepanjang minggu. Sehingga dengan demikian tidak bisa menyampaikan pelajaran-pelajaran yang lebih detail tentang sebuah tema atau topik-topik tertentu. Nah, karena itu melalui channel ini saya ingin berbagi dengan saudara-saudara. Saya sudah 26 tahun melayani, dan dalam pelayanan saya menemukan ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang merupakan bentuk atau bahasa dari kebingungan jemaat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kekristenan. Nah, di channel ini Bapak Ibu saudara-saudara saya akan bahas, dan saya akan menjelaskan kepada saudara sehingga saudara akan dapat belajar banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekristenan. Saudara juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan jika saudara mungkin ada sesuatu yang perlu saudara sampaikan, saudara tanyakan melalui channel ini. Tentunya saudara bisa tuliskan di kolom komentar yang ada. Saya akan berusaha untuk bisa menjelaskan, menjawab saudara pada channel-channel selanjutnya. Baik, nah di awal channel saya ini Bapak Ibu, sebagai pembuka dari channel ini, saya ingin menyaksikan bagaimana panggilan Tuhan terhadap hidup saya, sehingga saya yang dulunya bukan orang Kristen sekarang boleh menjadi orang Kristen, bahkan saya boleh melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya dilahirkan dari sebuah keluarga yang 100% Muslim, jadi semua keluarga saya Muslim. Kemudian saya bertumbuh dalam sebuah lingkungan wilayah yang 100% juga Muslim. Saya juga berada di dalam sebuah area yang semuanya memang Muslim. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, saya bertumbuh di dalam kultur Muslim. Saya belajar, saya diajar semua dalam kultur Muslim. Nah, saya juga aktif terlibat di dalam kegiatan-kegiatan di mushola, baik itu sebagai menyediakan air untuk wudu, karena tempat kami dengan sumber air itu sangat jauh, sehingga saya harus bersama dengan teman saya mengambil air khusus untuk menyediakan bagi jemaah yang akan sholat. Saya juga kadang-kadang ikut menyampaikan adzan, jadi mengumandangkan adzan. Jadi saya juga terlibat di situ. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, itu adalah latar belakang saya sebelum saya menjadi orang Kristen. Kami tumbuh dalam sebuah komunitas masyarakat yang memang tidak mengenal apa itu kekristenan. Kami tidak pernah berbincang-bincang membicarakan tentang orang Kristen.
kami juga tidak pernah ketemu dengan orang Kristen. Ya, jadi kami semua bertumbuh pada lingkungan yang memang sungguh-sungguh tidak ada orang Kristen di situ. Tetapi saya ingat betul bahwa ada pengalaman-pengalaman ketika saya belajar di sekolah. Guru agama Islam saya di sela-sela dari pengajarannya itu justru memperkenalkan, seperti memperkenalkan kekristenan itu. Jadi terkadang beliau menyampaikan begini, jangan bergaul dengan orang Kristen, karena orang Kristen itu kafir. Kalau kamu bergaul dengan orang Kristen, nanti kamu akan jadi kafir. Nah, seperti itu contohnya Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada lain yang berkata, kalau kamu diberi sesuatu oleh orang Kristen, jangan kamu terima, karena pemberian orang Kristen itu haram, katanya begitu. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang ditanamkan kepada kami. Jadi kami mengenal tentang kekristenan itu adalah dari guru agama saya ini. Tetapi mengenal dengan cara yang salah, gitu ya. Jadi mengenal dengan cara yang salah. Meskipun demikian Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kalau Tuhan memanggil kita, maka panggilan Tuhan itu tidak bisa dibendung dengan cara apapun, ya, dengan cara apapun. Ya, karena panggilan Tuhan itu adalah luar biasa, ya. Nah, satu ketika ada seorang pejabat dari luar wilayah kami yang dipindah masuk ke kampung kami. Dan karena beliau pejabat, maka semua warga harus menerima. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tanpa kami mempertanyakan tentang apa kepercayaannya, apa agamanya, tidak sama sekali. Jadi kami langsung menerima. Nah, kebetulan saudara, pejabat ini mencari rumah untuk disewa sebagai tempat tinggalnya selama bertugas di kampung kami. Dan rumah kami, kebetulan kami punya 2 rumah. Rumah yang satu itu kosong sehingga kemudian oleh pejabat itu disewa. Jadi kami menempati rumah yang atas, sementara rumah yang bawah ditempati oleh pejabat ini. Nah, Bapak Ibu, hari demi hari berjalan seperti biasa, tidak ada masalah. Warga berkunjung ke rumah pejabat ini hampir setiap hari, selalu ada. Begitu juga pejabat ini juga rajin untuk mengunjungi rumah-rumah dari warga gitu. Jadi dinamisasi dari hubungan ini berjalan dengan sangat baik. Satu ketika saya sedang membersihkan halaman dan sampai ke perbatasan rumah dari yang disewa oleh pejabat ini. Sementara saya sedang menyapu, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara-saudara, pejabat ini memutar sebuah lagu. Nah, saya tidak tahu lagu apa yang beliau putar, saya tidak tahu, saya juga tidak mudeng, ya. Tetapi saya ingat betul ketika saya pertama kali mendengar lagu itu saya merasa di dalam hati saya ini ada sesuatu gitu. Ada sesuatu yang adem, ada sesuatu yang tenang, ada sesuatu yang menyenangkan. Begitu Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga akhirnya saya mencoba untuk mendengarkan lagu yang diputar itu dari awal sampai akhir, Bapak Ibu. Saya dengarkan. Dan saya betul-betul merasakan bagaimana lagu itu bisa membangun diri saya dan memberikan kesenangan. Sebab saat itu kan belum tahu damai sejahtera itu apa. Saya belum tahu Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, setelah itu saya kok kayak merasa apa ya, kepengen terus mendengar gitu, sehingga saya mencari-cari waktu kapan lagu itu diputar lagi, kapan waktu lagu itu diputar lagi gitu. Karena tidak mungkin kan saya ngomong sama pejabat ini, bertanya atau minta, Pak tolong putar lagi lagu itu, kan nggak mungkin. Saya orang Muslim kan Bapak Ibu. Jadi saya hanya menunggu kalau lagu itu diputar. Nah, maka saya akan mencari cara untuk saya bisa berada di halaman saya itu, untuk saya bisa mendengarkan lagu itu, menikmati lagu itu dengan kegiatan-kegiatan, misalnya entah nyapu, entah saya harus melakukan kegiatan apa, supaya orang tidak tahu bahwa sebenarnya saya sedang menikmati lagu itu gitu. Nah, kalau sudah selesai lagunya, saya akan masuk ke rumah lagi Bapak Ibu.
Begitu seterusnya, berkali-kali saya dengar Bapak Ibu, bukan hanya sekali dua kali, bukan hanya sebulan dua bulan, setiap kali lagu itu disetel, saya berusaha untuk bisa mendengar lagu itu Bapak Ibu. Walaupun saya tidak tahu lagu itu lagu apa, tapi yang saya tahu adalah ketika saya mendengar lagu itu, saya merasa senang, itu saja Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya selesai sekolah, dan karena saya harus melanjutkan sekolah saya dan di kampung kami tidak ada, maka kami beserta dengan keluarga hanya memutuskan untuk pindah ke kota, dan kami meninggalkan kampung halaman kami. Ketika kami ada di kota, kami tentu berhubungan dengan komunitas yang baru, orang-orang yang baru, lingkungan yang baru Bapak Ibu saudara-saudara. Dan saya mengenal banyak orang yang dalam lingkungan saya itu. Nah, satu ketika Bapak Ibu saudara-saudara, ada kakak kelas saya yang menghampiri saya. Dia berkata begini kepada saya, "Markus, mau nggak kamu ikut saya?" Saya bilang, "Ikut kemana Kak?" "Ikut ke gereja." Waktu itu saya masih agak kaget juga. "Ke gereja?" "Ya." "Terus ngapain saya ke gereja?" "Ya ikut saja, ikut saya saja." Nah akhirnya saya berkata, "Ya sudah, kalau begitu saya ikut dah." Akhirnya saya ikut, saudara. Hari Minggu pagi saya sudah dijemput oleh kakak kelas saya untuk saya beribadah bersama-sama dengan dia. Dan saya datang bersama dengan kakak kelas saya ini terlambat, sebab jarak antara gereja dengan rumah kami adalah cukup jauh, sekitar 2 km, dan kami harus berjalan kaki, ya, sehingga kami telat sampai di gereja. Nah, ketika kami masuk di gereja, kemudian kakak kelas saya mulai berdoa. Saya belum berdoa karena saya tidak bisa berdoa, belum tahu Bapak Ibu. Saya juga masih asing di gereja. Nah, lalu kemudian ibadah selesai, berdoa dan seterusnya, kemudian masuk di dalam puji-pujian. Nah, betapa kagetnya saya Bapak Ibu saudara-saudara, karena ketika saya mendengar lagu pertama dinyanyikan, ternyata lagu itu sama persis dengan lagu yang saya dengarkan ketika saya masih ada di kampung itu. Saya kaget Bapak Ibu. Saya berkata, "Loh, kok sama dengan yang dinyanyikan?" Sehingga akhirnya apa Bapak Ibu saudara-saudara? Seperti nyambung gitu. Seperti nyambung. Walaupun saya belum pernah ke gereja, tapi karena saya sudah biasa mendengar lagu ini, kemudian saya tidak asing lagi untuk saya mengikuti ibadah itu. Jadi ketika nyanyi, walaupun awal-awalnya sambil malu-malu gitu Bapak Ibu ya. Nah, saya akhirnya mulai belajar ikut tepuk tangan, ikut nyanyi begitu Bapak Ibu saudara-saudara. Ada OHP di sana, ya waktu itu masih OHP, belum LCD ya. Lalu kemudian saya ikut menyanyi, mencoba menyanyi, belajar menyanyi sedikit Bapak Ibu, sedikit saya nyanyi. Karena kan lagu-lagunya saya sudah tahu karena sudah sering mendengar. Tinggal syairnya saja yang saya perlu menghafal gitu Bapak Ibu. Jadi saya mulai ikut menyanyi Bapak Ibu. Saya ikut menyanyi. Nah, ketika saya mulai ikut menyanyi itu tanpa saya sadari Bapak Ibu saudara-saudara, air mata saya ini keluar. Air mata saya ini keluar. Gitu. Sembari saya menyanyi itu, air mata saya keluar. Saya merasakan sungguh-sungguh Bapak Ibu satu perasaan yang begitu sukacita yang luar biasa, lebih daripada apa yang saya rasakan selama saya ada di kampung. Kenapa? Sebab ketika saya ada di kampung saya hanya mendengar Bapak Ibu. Tapi sekarang saya tidak hanya sekedar mendengar, tapi saya punya kesempatan untuk saya bisa ikut menyanyi. Karena itu ketika saya menyanyi, saya menikmati, aduh luar biasa sukacita saya. Ya. Nah, setelah selesai ibadah, kami pulang bersama dengan kakak kelas saya. Saya diantar sampai di rumah. Nah, di tengah jalan kakak kelas saya ini berkata, "Mau nggak kalau minggu besok ikut ke gereja lagi?" Ya, namanya orang baru Bapak Ibu ya, saya jadi malu-malu gitu. Jadi saya bilang kepada dia, "Ya, cobalah nanti
saya kabari kalau saya pengen ikut ya saya ikut, kalau enggak ya enggak gitu. Padahal sebenarnya dalam hati saya itu pasti pengen itu pasti. Akhirnya hari Rebonya kakak kelas saya menghampiri saya dan bertanya, gimana Dek, jadi ikut enggak? Saya jawab, oh ya saya ikut Kak, minggu besok ya. Ya, akhirnya saya dihampiri lagi Bapak Ibu dan saya ikut ke gereja untuk yang kedua kalinya. Begitu seterusnya. Saya menikmati betul bagaimana indahnya saya bisa menikmati ibadah di gereja. Sehingga kemudian membuat saya untuk memutuskan saya akan terus berangkat ke gereja, saya akan terus jadi orang Kristen. Nah, sehingga saya terus rajin ke gereja, saudara. Walaupun kakak kelas saya ini tidak berangkat, saya tetap berangkat gitu, karena saya menikmati betul bagaimana Tuhan itu hadir dalam ibadah-ibadah yang ada. Itu saya rasakan betul Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, setelah beberapa waktu saya ke gereja, saya mulai merasakan dampak saya ikut ke gereja Bapak Ibu. Saya ikut Tuhan itu, saya mengalami dampaknya. Misalnya ketika saya di jalan sendiri, berangkat ke gereja sendiri Bapak Ibu, tidak jarang orang-orang di jalan-jalan itu ngomong begini sama saya, calon penghuni neraka, calon penghuni neraka, itu Bapak Ibu. Nah, awalnya saya sangat sedih saya mendengar itu, sedih Bapak Ibu saudara-saudara. Dalam pikiran saya itu begini, wong saya itu kan ke gereja sendiri, tidak ganggu mereka. Saya percaya, ya saya percaya sendiri, saya pilih agama, ya pilih agama buat saya sendiri. Kok mereka itu ribut gitu, dalam bahasa kasarnya itu, kok ribut gitu. Nah, sedih Bapak Ibu saudara-saudara. Sampai akhirnya saya cerita kepada kakak kelas saya, dan kakak kelas saya menyarankan, ya sudah kalau kamu malu ke gereja bawa Alkitabnya dibungkus koran saja. Tapi saya berkata kepada kakak kelas saya, enggak. Kalau saya sudah memutuskan ke gereja ya saya harus berani gitu. Muncul, menampilkan diri harus berani. Enggak apa-apa Kak. Jadi saya nyek-nyek, diejek-ejek orang juga enggak apa-apa. Jadi akhirnya ya saya melanjutkan kegiatan saya untuk saya terus beribadah setiap minggu, setiap Sabtu. Lalu kemudian ya sering saudara, saya menerima ejekan itu saya sering. Sampai akhirnya ejekan itu seperti kebal. Jadi ketika ada orang mengejek saya itu, saya tidak lagi sedih, tapi saya cuma tersenyum. Mengejek, saya tersenyum. Saya diejek, saya tersenyum Bapak Ibu saudara ya. Teman-teman sekolah saya juga demikian. Jadi ketika tahu bahwa saya ikut ke gereja, mereka juga banyak yang mengejek saya. Bahkan kakak-kakak kelas saya sering berkata begini, Kus, kalau kamu ikut ke gereja, besok kamu akan jadi penghuni neraka. Kamu masuk neraka, kamu dibakar di neraka. Nah itu sering saya dengar itu Bapak Ibu saudara-saudara. Dari kakak kelas yang satu, nanti kakak kelas yang lain gitu. Karena kan di sekolah itu kan ya sebagian besar kan juga orang muslim Bapak Ibu ya. Nah, tapi saya ingat betul bagaimana Tuhan menyediakan jawaban yang luar biasa buat saya. Saya tidak tahu dari mana sumbernya Bapak Ibu. Tapi setiap kali ada orang yang ngomong seperti itu, saya selalu ngomong begini. Saya selalu jawab begini, tidak apa-apa Mas, saya masuk neraka, tidak apa-apa. Yang penting saya bersama-sama dengan Yesus. Sebab kalau saya bersama-sama dengan Yesus, walaupun saya masuk neraka itu akan berubah jadi surga buat saya. Nah, saya ingat betul jawaban itu yang selalu saya lontarkan, selalu saya sampaikan kepada orang-orang yang datang lalu kemudian menghina dan mengejek saya. Nah, setelah mereka mendengar jawaban saya itu, mereka terdiam. Mereka terdiam. Jadi akhirnya mereka pergi. Jadi itu perjalanan saya dipanggil oleh Tuhan, dan ejekan-ejekan itu tidak semakin membuat saya lemah, tapi justru membuat saya semakin kuat, membuat saya semakin bersemangat untuk saya mengiring Yesus. Ya.
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah kisah dari panggilan Tuhan atas hidup saya sehingga saya bisa menjadi orang Kristen. Ya. Cara Tuhan itu unik. Jadi saya tidak menjadi orang Kristen karena diinjili. Saya menjadi orang Kristen bukan karena mujizat. Saya menjadi orang Kristen bukan karena saya diiming-imingi, saya kepengen, juga tidak. Saya menjadi orang Kristen murni karena memang Tuhan memanggil saya. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan saya untuk menjadi orang Kristen jauh-jauh hari sebelum saya memutuskan, sebelum saya mengenal apa itu Kristen. Ya, sebelum saya mengenal apa itu Kristen. Sehingga ketika saya pindah ke kota, lalu ada orang yang mengajak saya ke gereja, nah ternyata itu adalah waktu di mana Tuhan menyampaikan maksudnya atas hidup saya. Sehingga langsung nyambung. Dan itu membuat saya kemudian kerasan untuk menjadi orang Kristen. Walaupun menjadi orang Kristen tentu tidak mudah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, tahun 94 saya memutuskan untuk saya masuk di sekolah teologi untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan saya boleh melayani Tuhan sampai dengan hari ini. Jadi mungkin hampir 26 tahun saya berada di dalam kendang pelayanan. Dan selama saya melayani ada begitu banyak pengalaman-pengalaman saya berinteraksi dengan jemaat-jemaat. Nah pengalaman inilah Bapak Ibu yang pada akhirnya juga akan saya bagikan melalui channel ini. Ya. Tetapi yang saya mau garis bawahi pada bagian ini adalah bahwa panggilan Tuhan itu unik. Kalau Tuhan memanggil seseorang, gak ada orang yang bisa menghentikan dan membendungnya. Karena apa? Karena Tuhan selalu punya cara yang rahasia. Makanya kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita ini berdoa bagi orang-orang, semua orang. Bahkan Yesus berkata kepada orang yang berbuat jahat kepada kita sekalipun. Dia berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Kenapa? Sebab jangan-jangan orang yang menganiaya kita, orang yang memusuhi kita, orang yang membenci kita, satu ketika mereka dipanggil Tuhan dan mereka bisa menjadi bagian di dalam kita. Sama seperti Paulus, orang yang membenci kekristenan, orang yang bahkan menganiaya orang Kristen, membunuh orang Kristen, tapi pada akhirnya menjadi tokoh yang luar biasa di dalam kekristenan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, hal itu juga sama dengan kita. Makanya Tuhan minta supaya kita ini terus berdoa. Bagi siapapun Bapak Ibu, ya, bagi saudaramu, bagi keluargamu, bagi siapapun, doakan supaya Tuhan memanggil mereka. Sebab kalau Tuhan memanggil mereka, walaupun mereka mungkin berkata tidak akan, tapi pada suatu ketika Tuhan akan membuktikan panggilan itu dan membawa mereka datang tersungkur di kaki Yesus sama seperti itu. Itu kesaksian saya. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Bertemu dengan saya Pendeta Markus di channel-channel saya selanjutnya. Jangan lupa untuk memberikan subscribe. Jangan lupa juga untuk tombol lonceng notifikasi. Saudara akan mendapatkan materi-materi baru yang akan saya terus perbaharui untuk memperkaya iman kekristenan Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya rindu bertumbuh bersama-sama dengan saudara. Saudara semakin paham lebih dalam tentang kekristenan. Demikian sesi kita pada saat ini, dan selamat bertemu. Tuhan memberkati.